SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan melanjutkan pembahasan tentang manhaj salafus salih dari kitab Idahul Mahajjah fi bayan sabilis salaf fi akhdhid din wal fahmi wa fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaihi. Pembahasan kita sampai pada ucapan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, bab tentang al-amr bittiba'i manhajis salaf. Ya, kita sudah membaca sampai pada perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, qal pada halaman 35 ya, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri ba'dahu sunanan, bahwa mereka Rasulullah SAW dan para ulatul amr ba'dahu, dan para pemimpin sesudah beliau, ya, yaitu para khulafa ar-rasyidun, mereka telah menetapkan sunnah-sunnah, sunanan, jamak dari sunnah. Al-akhlu biha tasdiqun li kitabillah azza wa jalla, yang mana seorang yang mengambil dari sunnah Rasulullah SAW dan sunnah-sunnah yang diletakkan oleh ulatul amri ba'dahu, oleh para khulafa ar-rasyidun ba'dahu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah azza wa jalla, mengambilnya, mengamalkannya adalah bentuk dari tasdiq, membenarkan akan kitab Allah, tasdiqun li kitabillah azza wa jalla, wastikmalun li ta'atihi, dan mengamalkan sunnah-sunnah itu merupakan penyempurna, istikmal, istakmala istakmilu, istikmalun li ta'ati, merupakan kesempurnaan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau li ta'ati kepada Allah. Wa quwwatun ala dinillah, kan orang yang mengambil sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu dan para khulafa ar-rasyidun, ini merupakan quwwatun ala dinillah, sebuah kekuatan bagi agama Allah. Laisa li ahadin taghyiruha wa la tabdiluha, tidak ada seorang pun yang berhak untuk merubahnya atau menggantikannya. Di sini kepada sunan, as-sunan allati sannaha Rasulullah SAW wa ulatul amri ba'dahu. Laisa li ahadin taghyiruha,
Ya, tidak seorang pun boleh untuk merubah sunnah-sunnah itu. Wala tabdiluhu, atau menggantikannya. Tabdil, taghyir. Taghyir merubah, tabdil menggantikan dengan yang lainnya. Walan nadharu fi ra'yi man khalafaha. Dan tidak boleh pula seorang menoleh, melihat kepada pendapat orang yang menyelisihi sunnah-sunnah itu. Wala an-nadharu, ay walaysa li ahadin an-nadharu fi ra'yi man khalafaha. Tidak boleh seorang pun menoleh, melihat atau mengacu kepada pendapat orang yang menyelisihi sunnah-sunnah itu. Jelas ya? Walan nadharu ay walaysa li ahadin an-nadharu fi ra'yi man khalafaha. Faman iqtada bima sannu ihtadaw. Maka barang siapa yang dia iqtada, yaqtadi, iqtafa, yaqtafi, pakai qaf, iqtafa, yaqtafi, ay ta'assa, yata'assa. Faman iqtada, maka barang siapa yang mengikuti, menjadikannya qudwah. Iqtada ay ja'alahu qudwah. Faman iqtada bima sannu, maka barang siapa yang menjadikan sunnah-sunnah mereka itu, Rasulullah dan para khalifahnya, ya dia menjadikan sebagai jejaknya, qudwah, contoh teladannya, berarti ihtada. Berarti dia berada di atas petunjuk. Faman iqtada bima sannu ihtada. Wa man istabsara biha absara. Dan barang siapa yang menjadikan apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidun ba'dahu, man istabsara biha, menjadikan sebagai sesuatu yang dicermatinya, diperhatikannya dengan benar, absara, maka dia akan menjadi orang yang benar dalam pandangannya, dalam melihatnya. Ya. Wa man khalafaha, namun barang siapa yang menyelisihi apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para ulatul amri ba'dahu, para pemimpin sesudah beliau, para ulama ar-rasyidun, wa man khalafaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, yaitu para sahabat, wallahu Allahu azza wa jalla ma tawalla, niscaya Allah akan membiarkan dia leluasa dalam kesesatannya, karena dia menyimpang, khalafa. Wa aslahu jahannam, jadi di dunia itu dibiarkan oleh Allah Ta'ala, ya. Wa man khalafaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan barang siapa menyelisihi sunnah-sunnah itu dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka Allah biarkan dia, wallahu Allah azza wa jalla ma tawalla, Allah biarkan dia leluasa dalam kesesatannya di dunia ini. Wa aslahu jahannama wa sa'at masira, dan nanti di akhirat waliyadzubillah dimasukkan dalam neraka. Di dunia sesat, di akhirat neraka. Wa sa'at masira, dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa qala Asim al-Ahwal, huwa al-Imam al-Hafidh muhaddithul Basrah, ya, Asim al-Ahwal. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah tentang al-Ahwal ini, Asim al-Ahwal, hufadzun nasi arba'atun, para hafid penghafal hadis, yakni di dunia di zamannya ada 4 orang. Ismail bin Abi Khalid, wa Asim al-Ahwal, wa Yahya bin Sa'id al-Ansari, wa Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Ini tazkiyah dari ats-Tsauri tentang
Asim al-Ahwal. Wa qala Asim al-Ahwal, qala Abu al-Aliyah wal Imam al-Muqri al-Hafidh al-Mufassir Rufai' bin Mihran ar-Riyahi. Beliau hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini Abu al-Aliyah. Maka beliau disebut dengan al-Muhadram. Orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi alaihissalam. Itu Abu al-Aliyah. Karena min kibari tabi'in, salah seorang tabi'in yang besar. Ya, qala adz-Dzahabi adraka zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa syab. Dia hidup di zaman Nabi sallam ketika itu sudah menjadi seorang pemuda. Wa aslama fi khilafati Abi Bakar as-Siddiq. Tapi dia memeluk Islam di zaman Al-Khalifatul Rashid Abu Bakar as-Siddiq. Qala Abu al-Aliyah rahimahullah taala, ta'allamul Islam, belajarlah kalian akan Islam ini. Fa idza ta'allamtumul Islam fala targhabu anhu yaminan wala shimalan. Dan apabila kalian telah mempelajari Islam ini, tentu dan betul-betul mempelajari Islam ini, fala targhabu anhu, raghiba an, apa artinya? Karihayat yakrahu. Fala targhabu anhu yaminan wala shimalan. Kalau kalian telah mempelajari Islam ini, maka jangan sampai kalian menoleh kiri dan kanan, mencari-cari yang lainnya, mengharapkan yang lainnya selain Islam ini. Kalian melihat ke kanan, melihat ke kiri. Sudah cukup Islam ini. Itu maksudnya. Ya. Wa alaikum bisunnati nabiyikum. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Walladzi kana alaihi ashabuhu. Dan hendaknya kalian berpijak pada apa yang menjadi pijakan para sahabatnya. Ya, walladzi kana alaihi ashabuhu. Hendaknya kalian tetap pada apa yang menjadi pijakan para sahabat-sahabat beliau. Wa iyyakum wa hadhil ahwa'a. Karena waspadalah, hati-hatilah, jauhilah kalian dari hawa nafsu ini. Ahwa di sini tentu dimaksud adalah firqah yang menyimpang dari sunnah. Khawarij, Rafidah, ya, Murji'ah, ya, Qadariyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Wa iyyakum wa hadhil ahwa. Waspadalah kalian, jauhilah kalian dari hawa nafsu ini. Allati tulqi bainan nas al-adawata. Yang mana dari sebabnya hawa nafsu itu, aliran itu tulqi bainan nasi al-adawah. Dia melemparkan di tengah umat ini permusuhan. Jadi firaq yang muncul itu menimbulkan permusuhan. Mu'tazilah, Rafidah, ya, Murji'ah dan yang lainnya. Khawarij. Hadil ahwa tulqi bainan nasil adawata. Dia menyebabkan di tengah-tengah umat permusuhan. Al-qayulqi, yang menghembuskan permusuhan di tengah-tengah umat. Al-adawata wal baghdha, kebencian dan permusuhan dan kebencian karena kelompok-kelompok itu, karena firqah tersebut, hawa nafsu tersebut. Fadastu al-Hasan faqal sadaq. Kata Abu al-Aliyah, kata Asim al-Ahwal, ya, ketika menyampaikan ucapan Abu al-Aliyah ini, fahaddastu al-Hasana, maka aku sampaikan ucapan Abu al-Aliyah ini kepada Hasan al-Basri. Man yaqul hadza? Siapa yang ngomong ini? Asim al-Ahwal. Perhatikan ada domir-domirnya.
Fahaddastu al-Hasana. Fahaddasa Asim al-Ahwal al-Hasan al-Basri. Disampaikan ucapan Abu Aliya ini kepada Hasan al-Basri. Faqal, maka kata Hasan al-Basri, sadaqa wa nasoha. Jadi apa yang diucapkan oleh Abu Aliya itu adalah sadaq. Dia telah benar dalam ucapannya. Wa nasoha, dan dia telah menyampaikan nasihat kepada umat. Fahaddastu bihi Hafsata binta Sirin. Maka aku pun menyampaikan ucapan Abu Aliyah ini kepada Hafsah binti Sirin, saudara perempuannya Muhammad bin Sirin, seorang alimah. Hafsah binti Sirin. Hiya Hafsatu binti Sirin Ummul Udzail al-Faqihah al-Ansariyah. Wa hiya ukhtu Muhammad bin Sirin. Wa kanat alimah, faqihah, hujjah, kathiratul ilm. Ini Hafsah binti Sirin. Fahaddastu bihi Hafsah binti Sirin. Aku sampaikan ucapan Abu Aliyah ini kepada Hafsah binti Sirin. Faqalat ya bunayya, anta haddasta bihadha Muhammadan. Kata Hafsah kepada Asim, wahai anakku, ya bunayya, anta haddasta bihadha Muhammadan. Apakah kamu sudah sampaikan ucapan ini juga kepada Muhammad bin Sirin tentang ucapan Abu Aliyah ini? Qultulah. Kata Asim al-Ahwal, lah, aku belum menyampaikan. Qalat, kata Hafsah rahimahullah, fahaddithu idzan. Kalau gitu ayo kamu sampaikan ucapan ini. Kepada siapa? Muhammad bin Sirin. Ya, Muhammad bin Sirin. Jadi ucapan Abu Aliyah ini mengandung apa? Perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Wa alaikum bisunnati nabiyikum walladhi kana alaihi ashabuhu. Itu syahidnya di situ. Baik. Wa qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, usulus sunnati indana ay inda ahli sunnati wal jamaah. Qala al-Imam Ahmad, usulus sunnati indana ay inda ahli sunnati wal jamaah atba'is salafis salih radhiyallahu anhum ajma'in. Indana di sini kami maksudnya adalah ahlu sunnah. Prinsip-prinsip dasar sunnah menurut kami. Siapa kami itu? Ahlu sunnah wal jamaah, atba'us salafis salih, yang mengikuti para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Apa di antara prinsip-prinsipnya usulus sunnah? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh kepada apa yang menjadi pijakan pegangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wal iqtida'u bihim, ya, wa ta'assi bihim, ya, wa ta'assi wal iqtida' bihim, dan mengikuti jejak mereka. Wa tarku al bid'ah, dan meninggalkan berbagai macam bid'ah. Wa tarkul bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu akidah atau ibadah atau muamalah atau suluk. Selama itu bid'ah tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, utrukha, tinggalkan. Wa tarkul bid'ah. Bid'ah ini jamak dari semua jenis bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, baik dalam masalah akidah, karena ada bid'ah-bid'ah dalam akidah itu ada, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam suluk. Nah, semua itu ditinggalkan selama tidak ada tuntunan yang ajaran dari Rasul SAW dan tidak pernah dijalankan oleh para sahabat. Wa tarku al-bid'ah. Wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa qala Abu Nasrin As-Sajizi rahimahullah, wal imamul alimul hafidh al-mujawwid, Syekhus Sunnah Abu Nasr Ubaidillah bin Sa'id, ya. Beliau mempunyai
kitab Al-Ibanatul Kubra fi anna al-Quran ghair makhluk fi Al-Ibanatul Kubra. Jadi kata Al-Imam Abu Nasr As-Sajzi rahimahullah ta'ala, Ahlus Sunnati humus thabituna ala i'tiqadi. Ahlus Sunnah adalah mereka yang sabit, tetap teguh, kokoh, ya, ala i'tiqad, berada di atas keyakinan ma naqalahu ilaihim as-salafus salih, keyakinan yang dinukil oleh para salaf. Ahlus Sunnah humus thabituna ala i'tiqad ma naqalahu ilaihim as-salafus salih rahimahumullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau an ashabihi radhiyallahu anhum. Jadi Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang tetap tegar, teguh di atas keyakinan yang dinukil kepada mereka dari para salafus salih atau oleh para salafus salih rahimahumullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Fima lam yathbut fihi nassun minal kitabi wala anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi fima lam yathbut fihi nassun minal kitabi wala minal kitab wala anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada masalah-masalah akidah, masalah-masalah prinsip yang tidak ada nas jelas, ya, dari Allah atau dari Rasulnya, maka mereka berpegang kepada apa yang menjadi pegangan para salafus saleh. Ahlus Sunnah humul thabituna ala i'tiqad ma naqala ilaihim as-salafus salih rahimahumullah anir Rasul au an ashabi radhiyallahu anhum fima lam yasbut fihi nassun, dalam hal-hal yang belum ada nas, ya, baik dari kitab, Alkitab, wala anis ar-Rasul, ataupun dari Rasulullah SAW, tidak ada nasnya. Tetapi mereka mengikuti salaf. Li'annahum radhiyallahu anhum a'immatun. Jadi kalau ada hal-hal yang belum ada nasnya, baik dari Nabi alaihissalam ataupun dari para sahabat, ya, baik dari kitab Allah ataupun dari Rasulullah SAW, ya, lam yasbut fihi nassun minal kitabi wala anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada masalah-masalah yang belum ada nasnya baik dari Quran dan Sunnah, maka Ahlus Sunnah berpegang kepada apa yang menjadi pegangan para salafus saleh. Limadza? Li'annahum radhiyallahu anhum a'immatun. Karena mereka para sahabat, ini salaf yang dimaksud ini adalah sahabat radhiyallahu anhum. Li'annahum radhiyallahu anhum a'immatun. Karena mereka para salaf, ini para sahabat Nabi alaihi wasallam adalah para ulama-ulama, imam-imam kaum muslimin. Wa qad umirna biqtida'i atharihim. Dan kita telah diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Wattiba'i sunnatihim, dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Wa hadza adharu min an yuhtaju fihi ila iqamati burhan. Dan ini tentu kata penulis, kata Abu Nasr, wa hadza adhar min an yuhtaju fihi ila iqamati burhan. Kalau demikian keadaannya, kita mengikuti, mengambil dari para sahabat, karena kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, ya, jejak mereka, mengikuti sunnah mereka, maka ini wa hadza azhar min an yuhtaj fi ila iqamati burhan. Ini tentu kita tidak usah ribut masalah burhannya, masalah dalilnya, tapi kita ridho mengambil dari para sahabat tersebut, ya, karena banyak dalil, ya, baik itu perkataan Rasulullah SAW ataupun ulama-ulama muslimin untuk mengikuti para sahabat.
Wa hadza adharu min an yuhtaj fi ila iqamati burhan. Jadi kalau ini sangat jelas urusannya. Perkaranya sangat jelas. Maka tidak perlu dengan pembuktian. Ya, dengan burhan. Tapi sudah jelas karena ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu mengikuti para salafus saleh. Fihi masail. Al-mas'alatul ula fi ayat At-Taubah, dalam ayat surah At-Taubah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Fi ayat At-Taubati anna ridallahi ta'ala ala man jaa ba'da as-sahabati muqayyadun bittiba'ihim biihsan. Dalam ayat 100 surah At-Taubah, anna ridallah ta'ala, bahwasanya ridho Allah ta'ala ala man jaa ba'da sahabati, bahwa ridho Allah bagi mereka yang datang sesudah sahabat itu muqayyad. Ridho Allah bagi mereka yang datang sesudah sahabat itu muqayyadun bittiba'ihim biihsan. Itu terikat dengan, jadi syaratnya adalah mengikuti mereka dengan baik. Muqayyad. Ya. Muqayyad terikat. Jadi kalau orang ingin dapat ridho Allah Ta'ala harus mengikuti, ya, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu syarat. Ingin dapat ridho Allah, ikuti para sahabat dengan baik. Jadi anna ridho Allah Ta'ala muqayyadun bittiba'ihim biihsan. Ini bagi mereka yang datang sesudah sahabat Nabi SAW. Harus, kalau ingin dapat ridho Allah, harus mengikuti para sahabat dengan baik. Biihsan apa artinya? Ikuti semua. Akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, suluk mereka, ya, pemahaman mereka. Itu arti biihsan. Bukan memilah-milih. Fikih, ambil fikih ini. Tarekat, ambil tarekat itu. Ya. Nanti akidah, ambil akidah fulaniyah. Nah. Ittiba biihsan, mengikuti akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, suluk mereka. Itu arti biihsan. Tidak memilah-milih, sesuai selera. Sesuai dengan selera diambil, tidak sesuai dengan selera dibuang, tidak. Itu bukan ittiba biihsan. Si ittiba biihsan adalah mengikuti mereka dalam akidah, ibadah, suluk, muamalah, akhlak, dan seterusnya. Thaniya, al-mas'alah al-thaniyah, ittiba'u as-sahabati bi ihsanin la yakunu ma'al mukhalafati lahum fil aqaid wal amal. Mengikuti para sahabat dengan baik itu tidak mungkin terwujud, la yakun ma'al mukhalafati lahum fil aqaid wal amal. Tidak mungkin terjadi bersamaan dengan menyelisihi mereka dalam akidah dan amal perbuatan. Paham ini ya? Jadi yang dimaksud ittiba'us sahaba bi ihsan, mengikuti sahabat dengan baik, la yakunu, tidak akan terwujud, tidak mungkin terjadi ma'al mukhalafah lahum, bersamaan dengan menyelisihi mereka fil aqaid wal amal, dalam akidah dan dalam perbuatan. Artinya, kalau mau mengikuti para sahabat dan ihsan itu, yaitu tidak boleh menyelisihi mereka dalam akidah dan amal. Harus ikut mereka fil aqaid wal amal. Itu maksudnya. Al-mas'alatu tsalitsa. Wa fi ayatil Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Wa fi ayatil Baqarah anna al-huda at-tamma la yakunu illa bimumathalati as-sahabati fil iman wal amal. Dalam ayat Al-Baqarah
fa in amanu bimithli ma amantum bihi, maka apabila mereka beriman seperti apa yang kalian imani. Dalam ayat ini mengandung pelajaran annal huda at-tam, bahwa petunjuk yang sempurna itu la yakun, tidak akan terwujud illa bimumatsalatis sahabah, kecuali dengan menyamai para sahabat fil iman, dalam beriman, wal amal, dalam amal perbuatan, wa biqadri ma yanqusu min dzalika yanqusul huda. Semakin berkurang, ya, semakin berkurang mumatsalah dalam hal ini kepada sahabat dan kepada sahabat, maka semakin berkurang pula petunjuk tersebut. Wa biqadri ma yanqusu min dzalika yanqusul huda. Al-huda at-tam la yakunu illa bimumatsalati sahabah. Jadi petunjuk yang sempurna itu tidak akan terjadi kecuali dengan menyamai para sahabat dalam iman dan amal. Wa biqadri ma yanqusu min dzalika yanqusul huda. Semakin berkurang kita menyamai mereka dalam iman dan amal, berarti akan berkurang pula petunjuk itu. Seberapa kekurangan itu? Segitu pula, ya, kurangnya petunjuk. Itu maksudnya. Tentu yang dimaksud sini menyamakan, ya, adalah berupaya untuk seperti mereka. Adapun kualitasnya jelas berbeda. Tidak mungkin iman para sahabat sama dengan iman kita. Ya. Tapi mengikuti jejak mereka, mengikuti iman mereka, ya, ini yang dimaksud. Walaupun tidak sama persis dari sisi kualitas, ya. Dari sisi kualitasnya jelas berbeda. Iman Rasulullah SAW tidak sama dengan iman Abu Bakar Siddiq. Iman Abu Bakar Siddiq tidak sama dengan iman sahabat yang lainnya, misalnya demikian. Tapi kita berupaya beriman dan apa yang mereka imani, ini sebagai wujud dari mumatsalah, walaupun kualitasnya beda. Ar-rabi'ah, poin keempat, wa fi ayatin nisa al-wa'id liman khalafa manhaj as-sahabah wa man yushakik ar-rasul, surah An-Nisa ayat 115. Wa fi ayatin nisa, dalam ayat surat An-Nisa ayat ke-115, wa man yushakik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, niscaya kami akan biarkan dia leluasa dalam kesesatannya di dunia, wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kami masukkan dia di neraka, wasaat masih. Pada ayat ini al-wa'id mengandung ancaman. Wa fi ayatin nisa'i al-wa'id, ada ancaman liman khalafa manhaj as-salaf, bagi orang yang menyelisihi manhaj salaf, wattaba'a ghaira sabilihim, dan mengikuti selain jalannya mereka. Ancamannya adalah sesat di dunia, neraka di akhirat. Naudzubillah. Al-khamisah, poin kelima, wa fil hadis, ya, wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira, wa fil hadis al-ikhbar. Ini merupakan berita, pemberitaan dari Nabi SAW bituru. Turu artinya min tara'a, yatra'u ay hadatha yahduthu. Bituru ya bihudutsil muhdatsat. Ini berita dari Nabi SAW tentang akan terjadinya muhdatsatul umur fid din. Akan terjadinya bid'ah-bid'ah dalam agama ini. Wa bil hadis al-ikhbaru bituru'il muhdatsat wal umur al-mukhalifah, dan perkara-perkara yang menyelisihi li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimudiyyiz zaman. Terjadinya hal-hal yang menyelisihi sunnah dengan berjalannya zaman. Bimudiyyi
az-zaman. Bimudhi az-zaman. Dan berjalannya zaman. Wal wisayah inda dzalika bitamassuk bisunnatihi. Al wisayah ay al wasiyah. Al wisayah artinya al-wasiyah. Wal wisayatu inda dzalika, dan wasiat ketika terjadi hal itu, munculnya bid'ah-bid'ah, munculnya hal-hal yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Inda dzalika, wasiatnya adalah bitamassuki bisunnatihi, berpegang teguh pada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. As-sadisa, poin ke-6, al-wisayatu bittiba'il haji al-awwali. Jadi ini cara kalian bedakan antara huda dan hadyun. Kalau hadyun itu ada titik dianya, ya, seperti di belakang ini. Al-huda at-tam, ini arti huda, baca aja huda, karena tidak ada titik. Loh, gini kadang-kadang ada yang kurang paham. Bagaimana membedakan huda dan hadyun? Kalau hadyun ada titik pada ya, itu hadyun nanti bacaannya. Kalau huda tidak ada titik. Al-wisayatu bittiba'il haji al-awwal. Wasiat untuk kita tetap berpegang atau mengikuti petunjuk yang pertama, yaitu dari Nabi alaihi wasallam. Waqtifai athari sahabat. Al-iqtida atau tatabbu. Ya, wa tatabbu atharin Nabi, athari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ta'kid ala dzalika. Jadi wasiat untuk mengikuti petunjuk yang pertama dari Nabi alaihi wasallam dan mengikuti jalannya jejaknya para sahabat. Ya, wa ta'kid ala dzalik, dan penekanan untuk hal tersebut. As-sabi'ah anna sunnata tajma'ul muslimin. Poin ke-7, bahwa sunnah itu sebetulnya mengumpulkan, menyatukan kaum muslimin. Wal ahwa'u wa anna al ahwa'a wal bid'ah tufarriquhum, dan bahwasanya firqah-firqah yang mengikuti hawa nafsu, demikian pula bid'ah-bid'ah dalam agama ini, tufarriquhum, itulah yang memecah belah mereka. Wa tulqi bainahumul adawata wal baghdha, dan melemparkan di tengah-tengah umat ini al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Penyebabnya adalah al-ahwa wal bid'ah. Al-ahwa wal bid'ah, karena hawa nafsu dan bid'ah. Athamina, poin ke-8, al-wa'id liman khalafa manhaj as-salaf. Ancaman bagi orang yang menyelisihi manhaj salaf dalam beragama, baik akidah, ibadah, dan yang lain. Al-wa'id liman khalafa manhaj as-salaf. Karena manhaj salaf itu ibaratnya paket yang harus diambil semua, bukan setengah-setengah, bukan sesuai hawa nafsu. Karena manhaj salaf adalah sistem yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, dijalankan oleh mereka para sahabat. Jadi manhaj salaf satu kesatuan, akidah, ibadah, muamalah, suluk, akhlak. Ya, itu manhaj salaf. Al-wa'id liman khalafa manhaj salaf. At-tasiyah, yang 9, al-hathu ala ta'allumi sunnah. Jadi ini mengandung perintah untuk belajar sunnah. Karena tidak mungkin seorang mengikuti sunnah kalau dia tidak tahu tentang sunnah. Maka belajar tentang sunnah, ya, ini wajib. Ya. Karena kita tidak mungkin mengikuti sunnah Nabi SAW kalau kita tidak mengetahui tentang sunnah itu. Apa dengan ta'allum? Nah, ini pembahasan kita malam ini. Dan insyaAllah ke depan kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya, babu bayan annal haqqa wa tariqa wahidun la yata'addad. Bahwa kebenaran itu dan jalan menuju Allah itu hanya satu. Dia tidak berbilang, tidak banyak. Jalan menuju Allah dan kebenaran itu hanya satu. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian, semoga apa yang
kita belajar ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita tetap istiqamah di atas manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sibukkan diri kita dengan hal yang positif, jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, manfaatkanlah waktu kalian untuk terus menuntut ilmu, belajar, menghafal, membaca, ya, menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan al-haq. Saya kira sementara cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.